の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢を Estimasi pendapatan. Anggaran merupakan instrumen penting dalam organisasi sektor publik. Setiap tahunnya, pemerintah harus menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN, sedangkan pemerintah daerah harus menyusun rencana anggaran pendapatan daerah atau RAPED. Merencanakan anggaran pendapatan ini merupakan hal yang sangat penting. Yang pertama kali harus dilakukan oleh pemerintah sebelum menentukan anggaran belanja, sebab terdapat ketentuan perundangan bahwa suatu pengeluaran yang dianggarkan harus didukung dengan adanya kepastian akan tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Perencanaan anggaran ini sangat penting untuk menentukan tingkat kemampuan keuangan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, melaksanakan kebijakan alokasi dan distribusi anggaran. Ketepatan dalam anggaran pendapatan sangat diperlukan karena anggaran pendapatan ini memiliki banyak implikasi, diantaranya berimplikasi pada kebijakan pembiayaan anggaran, pembiayaan evaluasi kinerja, untuk menetapkan pendapatan oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses perencanaan anggaran pendapatan. Ya, pihak-pihak yang terkait itu seperti pejabat di lingkungan BPKD atau Badan Pengelola Keuangan Daerah, instansi penghasil, serta panitia anggaran DPRD. Terima kasih. Langsung saja pada materi saya, yaitu perkiraan dan penganggaran. Penganggaran atau budgeting pada prinsipnya berbeda dengan perkiraan atau forecasting. Penganggaran merupakan rencana manajemen yang mengandung implikasi, perlunya komitmen dan tanggung jawab untuk mencapai angka yang ditetapkan dalam anggaran. Sedangkan perkiraan tidak lebih hanyalah prediksi atau estimasi tentang apa yang akan terjadi dan tidak berimplikasi dan tidak perlu komitmen dan tanggung jawab untuk merealisasikannya. Jika anggaran perlu persetujuan pimpinan dan ratifikasi dewan, maka perkiraan tidak perlu mendapat persetujuan dari dewan. Perkiraan bisa berubah setiap saat, begitu mendapat informasi baru yang diterima, tetapi anggaran tidak. Perubahan anggaran hanya bisa dilakukan jika terdapat perubahan asumsi anggaran atau karena terdapat kejadian yang luar biasa. Meskipun terdapat beberapa perbedaan prinsip, namun perkiraan juga memiliki keterkaitan dengan penganggaran. Jika dilihat dari sudut pandang manajemen, perkiraan merupakan alat perencanaan atau planning tool, sedangkan penganggaran merupakan perencanaan sekaligus alat pengendalian atau planning dan control tool. Selain sebagai alat perencanaan keuangan, anggaran juga berfungsi sebagai alat pengendalian keuangan dan evaluasi kinerja. Keterkaitan perkiraan dengan penganggaran adalah hasil perkiraan dapat digunakan manajemen sebagai alat perencanaan anggaran. Dengan kata lain, hasil perkiraan dapat digunakan oleh manajemen sebagai proyeksi
Proyeksi anggaran memang tidak harus sama dengan hasil perkiraan, bisa sama, lebih tinggi, atau lebih rendah, tergantung dari kebijakan manajemen. Memang penganggaran seringkali lebih konservatif dibandingkan ramalan, artinya target anggaran pendapatan sering disusulkan lebih rendah dari angka hasil prediksi. Hal ini karena anggaran mengandung konsekuensi pencapaian, sedangkan perkiraan tidak, sehingga eksekutif memilih lebih hati-hati menganggarkan pendapatan. Namun jika pemerintah optimis dan berkomitmen untuk bekerja keras, bisa saja target anggaran ditetapkan lebih tinggi dari prediksi. Oleh karena itu, sebelum manajemen menetapkan suatu target anggaran terlebih dahulu, perlu dilakukan perkiraan baik pendapatan maupun belanja agar target yang ditetapkan dalam anggaran realistis dan rasional. Perkiraan pendapatan ini juga penting untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pendapatan, sehingga juga berpengaruh pada pemilihan strategi dan program mobilisasi pendapatan. Oke, next, teknik kualitatif. Teknik perakiraan yang bersifat kualitatif antara lain adalah teknik Delphi dan teknik Zuckman. Teknik Delphi dilakukan dengan cara mengumpulkan para ahli atau expert. Kemudian mereka secara kelompok maupun individual dimintai pendapat atau pandangan mereka tentang prediksi masa depan yang akan mempengaruhi arus pendapatan. Masing-masing ahli menyampaikan prediksi mereka dan memberikan penjelasan rasionalnya. Kemudian proses selanjutnya, berbagai pandangan tersebut dirangkum dan kembali diajukan pertanyaan berikutnya kepada para ahli, sehingga akhirnya menghasilkan suatu prediksi pendapatan yang disepakati. Oleh karena itu, berbagai seminar tentang economic outlook dan kajian ilmiah oleh lembaga penelitian yang kompeten tentang prediksi ekonomi penting untuk diperhatikan pemerintah sebagai masukan dalam perakiraan pendapatan. Metode kualitatif selain teknik Delphi adalah dengan pendekatan Zuckman, yaitu perakiraan berdasarkan pengalaman masa lalu dan pertimbangan berbagai faktor yang mempengaruhi pendapatan di masa mendatang. Meskipun pendapatan Zuckman ini bersifat kualitatif, tetapi di dalam pertimbangan tersebut juga banyak digunakan data kualitatif, terutama data masa lalu. Hanya saja di dalam metode Zuckman, analisisnya tidak dilakukan secara sistematis dan metodologi ilmiah yang rumit sebagaimana teknik kualitatif. Namun tidak berarti teknik kualitatif selalu lebih baik daripada metode Zuckman atau metode kualitatif yang lain. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil prediksi yang lebih memuaskan, sebaiknya digunakan teknik kualitatif dan teknik kuantitatif secara bersama-sama. Teknik kuantitatif sama halnya dengan metode kualitatif. Teknik kuantitatif dalam perakiraan juga banyak macamnya, mulai dari simple smoothing teknik hingga regresi yang canggih. Namun perlu dipahami bahwa kecanggihan model matematis tidak menjamin keakuratan hasil ramalan. Oleh karena itu, dalam pemilihan teknik kuantitatif harus dipertimbangkan, yang pertama adalah biaya dan manfaatnya, yang kedua adalah kemudahan aplikasinya, yang ketiga adalah efektivitas hasil ramalan. Dalam teknik kuantitatif, sebelum melakukan teknik perakiraan, terlebih dahulu harus ditentukan yang pertama adalah subjek perakiraan, yaitu apa yang akan diprediksi atau diestimasi. Subjek perakiraan dapat berupa pendapatan secara keseluruhan maupun per kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, misalnya seperti pendapatan asli daerah atau PAD. Yang dapat dirinci per objeknya yaitu adalah pajak daerah, retribusi, bagian laba BUMD, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Pajak daerah dapat dirinci per objek pendapatan, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian pajak biaya balik nama kendaraan bermotor, serta pajak bahan pemanfaatan air bawah tanah oleh pemerintah provinsi. Sedangkan pemerintah kabupaten atau kota dapat dirinci per objek pendapatannya itu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, kemudian pajak bahan galian, serta pajak penerangan jalan. Pajak hotel dapat dirinci menjadi rincian objek pendapatan pajak hotel yang terdiri dari pajak hotel bintang 5, pajak hotel bintang 4, pajak hotel bintang 3, pajak hotel bintang 2, pajak hotel bintang 1, pajak hotel melati 3, dan sebagainya. Masing-masing objek, rincian, dan jenis pendapatan dapat dijadikan sebagai bahan perkiraan tergantung kebutuhan manajemen pada level mana akan dilakukan perakiraan. Yang kedua, setelah subjek perakiraan adalah rentang perakiraan, yaitu periode yang akan diramalkan, apakah 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, dan seterusnya. Yang ketiga, setelah subjek perakiraan dan rentang perakiraan, yaitu adalah data yang digunakan, yaitu data runtun waktu atau time series, apakah akan menggunakan data 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau 3 tahun yang lalu sebagai dasar perakiraan, serta basis perakiraan. Keakurasian data sangat menjamin atau sangat menentukan keakuratan hasil ramalan. Data yang semakin lengkap akan menjamin atau semakin baik pula hasil ramalan. Tapi banyak data yang tidak lengkap atau telah mengalami perbedaan seperti misalnya perbedaan tarif pajak pada periode tertentu sehingga harus dilakukan penyesuaian. Dalam penggunaan teknik kuantitatif yang mudah aplikasinya atau penggunaannya, kemudian murah biayanya, serta pada banyak kasus cukup akurat, terdiri dari simple moving average, kemudian exponential smoothing, transformation moving average, and regresi. Akurasi prediksi. Untuk menilai keakuratan, berbagai teknik perakiraan dapat dilakukan dengan menghitung persentase kesalahan peramalan, yaitu absolute percentage error (APE) dan mean absolute percentage error atau MAPE. APE dan MAPE mengukur perbedaan antara lain perakiraan dengan hasil yang sesungguhnya terjadi. Perbedaan yang terjadi diambil dari nilai absolutnya sehingga angkanya selalu positif. Semakin kecil nilai APE berarti semakin baik keakurasian teknik perakiraan yang digunakan secara matematis. APE dapat dituliskan sebagai berikut. APE sama dengan prediksi kurangi hasil sesungguhnya per sesungguhnya. Karena nilai APE yang diabsolutkan, maka APE tidak dapat menunjukkan apakah terjadi perakiraan lebih overestimate atau perakiraan kurang underestimate. Oleh karena itu, maka pendapatan penilaian keakuratan teknik prediksi selain menghitung APE juga APE juga perlu dihitung MAPE. MAPE merupakan rata-rata APE beberapa periode. Semakin kecil MAPE, maka semakin akurat teknik perakiraan yang digunakan. Pada umumnya, teknik kuantitatif memiliki tingkat akurasi prediksi yang lebih baik dibandingkan pendekatan estimate. Di antara berbagai teknik kuantitatif yang ada, teknik eksternal smoothing merupakan teknik perakiraan paling baik untuk memprediksi pendapatan yang memiliki pola musiman. Namun modal regional ekonometrika merupakan teknik perakiraan paling baik antara teknik kuantitatif lainnya, sedangkan yang paling rendah tingkatnya akurasinya adalah analisis tren. Kan juga bahwa tingkat akurasi perakiraan memiliki hubungan terbaik dengan banyaknya periode ramalan. Semakin periode yang diramalkan, semakin besar menyimpangkan peramalan. Hal ini terutama mempengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi masa datang yang tidak pasti. Tidak semua faktor ekonomi diperhitungkan dalam permasalahan matematis perkiraan. Terima kasih.
Permasalahan perakiraan pendapatan di sektor publik. Permasalahan yang terkait dengan urgensi perakiraan pendapatan di lingkungan organisasi sektor publik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor teknis, ekonomi, administratif, dan peran legislatif. Faktor teknis terkait dengan penggunaan teknik yang paling tepat yang dapat dikuasai oleh pegawai pemerintah dan ketersediaan data yang memadai. Termaksud faktor teknis adalah kualitas sumber daya manusia yang bertugas untuk membuat perakiraan pendapatan. Pengalaman serta pelatihan perakiraan bagi staf di bidang anggaran sangat penting untuk memperbaiki anggaran pendapatan. Faktor ekonomi terkait dengan turbulensi dan ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi pendapatan. Faktor administratif terkait dengan perubahan undang-undang yang mempengaruhi pendapatan, misalnya perubahan undang-undang tentang pajak, retribusi daerah, kemudian perubahan undang-undang alokasi dana perimbangan oleh pemerintah pusat, dan perubahan undang-undang pajak. Kemudian faktor peran legislatif terkait dengan penggunaan hak budget oleh Dewan, serta peran legislatif dalam perakiraan anggaran. Perakiraan pendapatan dirasa sangat penting jika pemerintah menaruh perhatian yang cukup besar dalam perakiraan pendapatan tersebut.